sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Panggiring menemui Kitambi. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Yang belum nampak di antara mereka adalah Kitambi. Meskipun ia telah agak lanjut umurnya, namun ia masih juga selalu berada di antara anak-anak muda dan para pengawal bersama Ki Jogoboyo. Namun kali ini Ki Jogoboyo duduk sendirian, terkantuk-kantuk di sudut pendopo. Karena Ki Demang kini tidak nampak di pendopo, maka Ki Jogoboyo masih belum mempunyai kawan untuk bercakap-cakap. Ia agak kurang mapan bercakap-cakap dengan anak-anak muda yang kadang-kadang berbicara saja hilir mudik tanpa arti. Memang kadang-kadang ada juga 1-2 orang tua yang datang ke pendopo, tetapi terlampau jarang. Mereka lebih senang tidur melingkar di rumahnya berselimut kain panjang daripada berjalan menyusuri gelap di malam hari. Meskipun demikian, di hari-hari terakhir setiap laki-laki di Kademangan, Candisari selalu meletakkan senjata mereka di pembaringannya. Pada saat itu Kitambi sedang berjalan-jalan menyusuri parit yang mengaliri air ke sawahnya. Ia ingin melihat apakah tanamannya tidak kering. Sepeninggalannya, sawah itu kurang mendapat pemeliharaan sehingga tanahnya seakan-akan mengeras seperti padas. Setelah ia kembali, maka mulailah ia berusaha memperbaiki tanah itu dengan memberikan berbagai macam pupuk dan menjaga agar tanah itu tidak kering. Tetapi ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sesosok tubuh mengikutinya berjalan menyusur parit itu juga. Kalau ia mempercepat langkahnya, maka bayangan yang kehitam-hitaman di gelapnya malam itu melangkah semakin cepat pula. Kalau ia memperlambat langkah, maka bayangan itu pun menjadi semakin lambat. Bahkan apabila ia berhenti, bayangan itu pun berhenti juga. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Ia menjadi curiga karenanya. Karena itu tanpa sesadarnya ia meraba senjatanya yang terselip di lambung. Siapakah orang itu? Desisnya. Dan ternyata bayangan itu masih selalu mengikutinya. Persetan, Kitambi menggeram. Apa saja yang akan dilakukan aku sudah siap. Dan Kitambi itu pun seolah-olah tidak menghiraukan lagi. Dengan langkah yang tetap, ia berjalan langsung menuju ke sawahnya. Meskipun demikian, Kitambi tidak menjadi lengah. Ia berada dalam kesiagaan yang tertinggi. Seandainya orang itu tiba-tiba saja meloncat menerkamnya, ia sudah siap untuk melawannya. Namun betapapun ketegangan mencekam dadanya, ia masih sempat memperhatikan air di sawahnya. Ternyata air itu cukup lancar sehingga tanahnya sama sekali tidak kering. Tetapi bagaimana dengan orang itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawabnya. Dalam ketegangan itulah maka Kitambi kemudian berjongkok di samping belahan pematang yang disobeknya untuk mengalirkan air dari dalam parit. Namun demikian tangannya masih saja melekat di hulu senjatanya. Bayangan yang hitam itu berhenti beberapa langkah daripadanya. Seperti sebuah patung, bayangan itu berdiri tegak tanpa bergerak sama sekali. Tiba-tiba Kitambi tidak sabar lagi. Segera ia melompat sendiri sambil bertanya lantang, "Siapa kau?" Ketika Kitambi maju selangkah, bayangan itu pun surut selangkah. "Siapa kau, bentak Kitambi. "Dan apakah maksudmu?"
Bayangan itu masih belum menjawab. Dalam pada itu Kitambi menjadi semakin kehabisan kesabarannya. Tiba-tiba saja pedangnya telah berada di tangannya. "Ayo jawab, siapa kau?" Bayangan itu nampak bergerak-gerak, kemudian surut selangkah pula. Kitambi menjadi ragu-ragu sejenak. Apakah orang ini yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad? Atau yang menamakan diri Resi Panji Sekar? Atau siapa lagi? Kalau orang ini Panembahan Sekar Jagad, ia berkata di dalam hatinya, maka kedatangannya ini pasti di dalam rangka pembalasan dendamnya atas kematian Sapu Angin dan orang-orangnya. Mungkin ia telah menerima laporan dari salah seorang anak buahnya, atau bahkan oleh Wondogeni yang berhasil melarikan dirinya, bahwa aku termasuk salah seorang yang paling gigih menganjurkan perlawanan atas Panembahan Sekar Jagad itu. Kitambi itu pun mengerutkan keningnya, kemudian ia pun melanjutkannya di dalam hatinya. Tetapi apa boleh buat, aku harus menghadapinya. Alangkah dahsyatnya Panembahan Sekar Jagad ini. Ia mempergunakan cara yang khusus untuk membalas dendam. Ia agaknya telah bertekad menemui seorang demi seorang. Setelah aku mungkin segera Bramanti ditemuinya pula. Tetapi agaknya Bramanti akan berhasil menyelesaikannya. Sayang, aku sudah tidak akan dapat melihatnya, karena malam ini Panembahan Sekar Jagad itu sudah akan mencekikku. Tetapi Kitambi tidak menjadi gemetar dan ketakutan karenanya. Meskipun ia sadar, apabila orang itu Panembahan Sekar Jagad, maka umurnya sudah akan sampai ke ujung. Namun tanpa disadarinya, tangannya telah meraba kantong ikat pinggangnya. Di dalam kantong ikat pinggang kulitnya itulah tersimpan sebuah lencana yang diterimanya dari Panggiring. Apakah rencana ini akan berpengaruh seperti di daerah pesisir utara? Bertanya Kitambi di dalam hatinya. Kemudian, tetapi menurut salah seorang anak buahnya, Panembahan Sekar Jagad justru pernah mengeluarkan tantangan kepada Panggiring. Jika demikian, maka rencana ini akan mempunyai dua kemungkinan. Sekar Jagad menghormatinya atau justru akan dipakainya sebagai alasan untuk memancing Panggiring. Karena bayangan itu masih tetap berdiam diri, maka Kitambi pun melangkah maju lagi sambil bertanya pula, "Hei, siapa kau? Hantu tetean atau manusia seperti aku?" Tetapi bayangan yang kehitam-hitaman itu kini telah melangkah surut. Bahkan setapak ia maju, pedang Kitambi telah teracung lurus ke depan. Perlahan-lahan ia menjadi semakin dekat. "Sebut namamu," ia menggeram. Kini ujung pedang Kitambi menjadi semakin dekat mengarah langsung kepada bayangan itu. Tapi bayangan itu masih belum bergerak. Tapi semakin dekat Kitambi dengan bayangan itu, terasa dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Dikedip-kedipkan matanya dan dicobanya untuk mengamati bayangan itu lebih seksama. "Siapa kau, Siapa?" Tapi nama suara Kitambi itu telah berubah. "Aku, Paman." Kau kah itu? Ya, benarnya aku telah datang, Paman." "Oh." Sejenak Kitambi berdiri tegak seperti patung. Matanya tidak berkedip memandangi orang yang masih juga berdiri membeku. Namun tiba-tiba Kitambi menyarungkan pedangnya dan melompat maju, menggenggam kedua belah tangan orang itu sambil berdesis, Kau benar-benar datang, Panggiring?" Panggiring menundukkan kepalanya, suaranya menjadi berat. "Ya, aku datang, Paman." Kitambi mengerutkan keningnya, ia menjadi heran melihat Panggiring menundukkan kepalanya. Ketika ia bertemu dengan anak muda itu di pesisir utara, Panggiring selalu menengadahkan wajahnya. Meskipun pada wajah itu tergores beberapa bekas luka senjata, tetapi ia sama sekali tidak menjadi malu karenanya. Goresan-goresan itu justru menjadi kebanggaannya, kebanggaan seorang pemimpin perampok yang paling ganas. Dan kini ia melihat Panggiring itu menundukkan kepalanya. "Panggiring," berkata Kitambi kemudian,
Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan datang. Aku kira kau hanya sekedar berbicara begitu saja tanpa kau pikirkan masak-masak. Tetapi ternyata bahwa kau kini telah berada di sini. Sebenarnya Paman, waktu itu aku memang hanya berbicara begitu saja. Aku pun pada saat itu sama sekali tidak bermaksud bersungguh-sungguh. Namun agaknya aku memang harus kembali ke kampung halaman setelah sekian tahun meninggalkannya. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba ia teringat kepada kata-kata salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagad, sehingga dengan serta-merta bertanya, "Panggiring, apakah kedatanganmu ini sehubungan dengan tantangan Panembahan Sekar Jagad?" Panggiring tersentak, diangkat wajahnya yang ditandai dengan bekas luka. "Dari mana Paman mendengarnya?" "Salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagad yang terluka." "Apakah ia berkata begitu?" "Ya, bukankah kau pernah menyampaikan lencana kepada Panembahan Sekar Jagad?" Panggiring menarik napasnya dalam-dalam. "Sebenarnya aku ingin memenuhi tantangan itu, tetapi semuanya itu telah berlalu." Kitambi menjadi heran mendengar kata-kata yang bernada rendah itu. Ia merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada diri pimpinan perampok yang paling ditakuti itu. Karena itu tanpa sadarnya Kitambi memandang wajah Panggiring tajam-tajam, seolah-olah ingin diketahuinya langsung apakah yang tersimpan di dalam kepalanya. Tetapi dalam keremangan malam, kesan di wajah Panggiring itu tidak terlampau banyak dapat ditangkap. Dan perlahan-lahan Kitambi bertanya, "Mengapa kau tidak dapat memenuhi tantangan itu, Panggiring?" Panggiring menarik napas dalam-dalam, jawabnya, "Ketika itu aku menerima pesan, aku sudah merencanakan untuk datang tepat pada waktunya. Setelah tantangan itu aku terima. Tetapi ternyata sebulan kemudian aku telah memutuskan untuk meletakkan segala macam senjata dari tanganku yang penuh dengan luda ini." "Panggiring," Kitambi hampir berteriak. "Apakah artinya?" Panggiring menganggukkan kepalanya. "Begitulah, aku sudah meletakkan senjata." "Jadi kau sekarang sudah berubah?" Panggiring menganggukkan kepalanya pula. "Aku sedang berusaha, Paman." Kitambi menepuk-nepuk bahu Panggiring yang bidang itu. Ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkumat kamit. Tetapi terasa tenggorokan orang tua itu seakan-akan tersumbat. Sejenak mereka saling berdiam diri. Betapa silirnya angin malam, tetapi tubuh Kitambi telah dibasahi oleh keringat yang mengembun dari lubang-lubang kulitnya. Suara kentongan di kejauhan telah membangunkan keduanya dari dunia angan-angannya. Perlahan-lahan Kitambi berdesis, "Sudah tengah malam." Panggiring mengangguk, "Ya Paman, sudah tengah malam." "Lalu bagaimana dengan engkau, Panggiring? Apakah kau akan segera pulang ke rumah?" Panggiring tidak segera menjawab, tetapi terasa bahwa hatinya sedang menerawang jauh sekali. "Panggiring," suara Kitambi tiba-tiba merendah, "aku harus minta maaf padamu." "Mengapa, Paman?" "Karena aku tidak menyangka bahwa kau akan datang secepat ini. Maka aku telah menceritakan tentang dirimu kepada orang-orang di Kademangan Candisari." Panggiring mengerutkan keningnya. "Semula aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan engkau dan kau telah menyelamatkan nyawaku. Bahkan aku telah memamerkan lencana yang kau berikan itu pula. Tetapi aku sampaikan juga kepada kenyataanmu di pesisir utara, Panggiring." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah merenung sejenak ia berkata, "Aku tidak keberatan, Paman. Aku memang telah menjalani hidup serupa itu. Dan aku sekarang akan menempatkan diriku ke dalam dunia yang lain." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia masih belum tahu apakah akan jadinya terbayang sekilas di wajahnya sikap Bramanti yang selalu mengelakkan diri dari setiap hubungan dengan Panggiring. Debar di dada Kitambi menjadi semakin tajam. Kini ia seakan-akan melihat dua orang bersaudara, seibu tetapi berlainan ayah.
Sebagai dua orang laki-laki yang tidak sejalan, apalagi keduanya adalah orang-orang perkasa yang tidak ada bandingnya. Sekilas terbayang pula apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lampau. Sebagai seorang yang disegani, Kitambi melihat apa yang telah menimpa keluarga itu, meskipun tidak terlampau jelas. Paman, terdengar suara panggiring berat. Sesuatu telah memaksaku untuk menempuh jalan ini. Mudah-mudahan aku tidak mendapat kesulitan atau bahkan membuat kesulitan pada orang lain. Oh, tidak, Ger. Kitambi tergagap, namun kemudian, tetapi apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan engkau? Cerita itu mungkin tidak menarik, tapi aku sangat berterima kasih bahwa itu telah terjadi atas diriku. Apakah engkau tidak keberatan untuk mengatakannya? Panggiring ragu-ragu sejenak, kemudian diangkatnya kepalanya sambil berkata, mungkin ada baiknya juga, Paman. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah kita duduk, aku ingin mendengar ceritamu itu. Panggiring menarik napas dalam-dalam, tetapi ketika Kitambi duduk di atas rerumputan yang basah rimbun, maka Panggiring pun duduk pula di sampingnya. Nah, sekarang kau mulai bercerita tentang dirimu sendiri, berkata Kitambi kemudian. Panggiring masih berdiam untuk saat, mulutnya serasa menjadi terlampau berat untuk bercerita tentang dirinya sendiri. Apakah kau keberatan? Bertanya Kitambi. Tidak, Paman, tidak. Panggiring tergagap. Kitambi menjadi semakin heran. Panggiring seolah-olah telah berubah sama sekali. Ia menjadi gugup dan bingung. Beberapa saat yang lalu Panggiring adalah seorang yang garang, berkepala dingin dan bersikap terlampau tenang apapun yang dihadapinya. Paman, suara Panggiring merendah dan bergetar. Pada suatu saat aku merasa bahwa aku adalah seorang yang tidak terkalahkan. Ya, aku percaya bahwa kau memang tidak terkalahkan di pesisir utara. Karena itulah aku menjadi kehilangan sifat-sifat kemanusiaanku. Orang yang berani menantang aku dalam segala bentuk, pasti aku singkirkan. Kau bunuh? Panggiring menarik napas dalam sekali, katanya. Ya, aku telah membunuh puluhan orang dengan tanganku. Sehingga akhirnya aku bertemu dengan seorang lawan yang tangguh. Namun dalam perkelahian yang terjadi, aku berhasil membunuhnya juga dengan senjata yang tergenggam tanganku ini. Panggiring berhenti sebentar, tangannya yang gemetar diamat-amatinya, dan Kitambi pun berdesir melihat jari-jari tangan Panggiring yang mengembang, seakan-akan hendak menerkam wajahnya sendiri. Kitambi yang menahan napas itu berdesah ketika ia melihat tangan itu kemudian terkulai lemah. Tetapi Paman, dalam perkelahian itu aku pun telah terluka parah. Aku tidak dapat lagi beranjak dari tempatku, dan aku hanya dapat menunggu kematian yang ganas akan menerkam aku. Justru kematian yang paling mengerikan. Perlahan-lahan sambil menunggu anjing-anjing liar yang lewat. Karena area perkalian yang kami pilih adalah sebuah padang rumput di pinggir sebuah hutan kecil, tanpa seorang pun yang menyaksikannya. Panggiring berhenti sejenak lalu, tetapi yang tidak aku sangka-sangka itu datang. Seorang perempuan tua pencari kayu. Ketika ia melihat aku, maka timbullah ibanya. Diberikannya setetes air bekalnya ke bibirku. Ternyata titik air itu telah menambah kesegaran tubuhku. Sejak perkelahian itu selesai menjelang fajar sampai matahari sepenggala, aku terbaring dalam kesakitan dan kehausan. Karena itu maka ketika titik air telah membasahi bibirku, serasa aku mendapat suatu kekuatan. Tiba-tiba saja aku kehilangan sifat-sifat kemanusiaanku itu pula. Dengan serta-merta bumbung air itu aku sentakkan dari tangannya, hampir di luar sadarku. Maka air dalam bumbung itu aku tuangkan begitu saja ke mulutku. Jangan, teriak perempuan tua itu. Jangan kau habiskan air itu.
Aku akan kehausan di hutan itu nanti. Tetapi aku tidak mempedulikannya. Air itu aku reguk sampai habis. Ketika perempuan tua itu mencoba merebutnya dari tanganku, maka sebuah hentaan telah membuatnya terpelanting. Sehingga akhirnya air itu terkuras habis, meskipun sebagian tumpah di wajah dan dadaku. "Kau habiskan air itu," desis perempuan tua itu. Aku tidak menjawab. Tubuhku masih terasa sakit dan luka-lukaku menjadi pedih. Apalagi karena percikan air yang tumpah dari bumbung itu. Aku yang masih terlampau lemah itu melihat perempuan tua itu merenungi bumbungnya yang telah kosong. Kemudian merenungi wajahku. Di luar dugaan, perempuan itu mendekati aku sambil berkata, "Sudahlah, aku tidak akan menyesali air itu. Apakah kau masih sakit?" Aku tidak menjawab. "Apa kau berkelahi?" Aku pun tidak menjawab, tetapi aku melihat perempuan tua itu mengamati mayat lawanku. Sayang ia sudah mati, sehingga tidak ada gunanya lagi menolongnya, desisnya. Tetapi yang masih hidup sajalah yang wajib ditolong sebaik-baiknya. Kemudian ia mendekati aku lagi sambil bertanya, "Apakah kau dapat bangkit?" Aku tidak tahu mengapa aku menggelengkan kepalaku seperti anak-anak di hadapan neneknya. "Aku tidak kuat mendukungmu, tetapi aku dapat menunggu sampai kau mampu berjalan ke pondokku." Perempuan tua itu memang mengherankan sekali. Ia pun kemudian duduk bersimpuh di sampingku berbaring. Dengan tersobek kain ia mencoba menyeka luka-lukaku yang masih berdarah. Sentuhan tangannya telah membuat perasaanku menjadi aneh. Selama ini aku tidak pernah disentuh oleh tangan yang menyalurkan iba dan kasihan, apalagi kasih yang tulus. Yang biasa aku rasakan adalah sentuhan senjata dan sentuhan tangan-tangan yang kasar bernada maut. Tetapi tangan orang tua itu lain sama sekali. Karena itu aku pun berusaha untuk menemukan sisa-sisa kekuatanku. Perlahan aku bangkit dan duduk bersandar di kedua tanganku. "Hei, kau sudah dapat bangkit? Apakah kau dapat memaksa dirimu untuk berjalan setapak demi setapak?" Orang tua itu merenung sejenak, kemudian ia berdiri dan melangkah pergi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Namun sejenak kemudian ia kembali dengan sebatang kayu di tangannya. "Kau memerlukan tongkat. Ayo bangun dan berjalan." Aku benar-benar seperti seorang anak kecil. Dengan susah payah aku bangkit berdiri bersandar pada sebatang kayu itu. Karena aku memaksa diri dengan mengerahkan segenap sisa-sisa kekuatanku, maka aku pun berhasil berdiri dan berjalan mengikuti nenek itu pulang ke rumahnya. Ternyata rumahnya tidak begitu jauh. Tetapi sampai ke gubuk kecil itu tenagaku telah terperas habis. Karena itu begitu aku meletakkan diriku di pembaringan, aku langsung menjadi pingsan. Namun rumah yang kecil dan sederhana itu telah memberikan kekayaan rohani yang tiada taranya bagiku. Orang tua itu terlampau baik hati. Dengan setulus hatinya ia menumpahkan belas kasihnya kepadaku. Adalah aneh sekali bahwa aku tidak merasa tersinggung sama sekali, meskipun aku adalah orang yang paling tidak memerlukan belas kasihan orang lain. Setiap pagi buta aku melihat perempuan itu menghadap Tuhannya yang dengan tekun, di siang, sore, dan malam hari. Setiap hari aku mendengar menyebut kasih Tuhan atas umurnya. Meskipun ia hidup dalam kesulitan, namun ia merasa tentram dan damai. Saat yang demikian itulah yang selama hidupku tidak pernah aku jumpai. Sejak aku mempunyai seorang ayah tiri, maka aku adalah orang yang tersisih dari semuanya. Dan aku telah kehilangan cinta sesama. Aku menjadi semakin jauh dari Tuhanku. Dalam kedamaian yang terpercik dari kasih orang tua itulah, aku mulai berpikir, apakah yang hendak aku capai dengan keperkasaan, kemenangan, dan
tanpa tanding ini, kalau aku telah menjadi orang yang tidak terkalahkan, lalu bagaimana? Aku adalah orang yang tidak ada duanya. Tetapi setiap kali aku datang, maka menjauhlah semua orang daripadaku. Setiap aku ada, maka tidak seorang pun yang datang berkunjung ke tempat itu. Setiap kali kemarahanku memang dapat aku tumpahkan dengan membunuh siapa saja yang membuat aku menjadi mata gelap. Tetapi itu sama sekali tidak menolongku. Aku justru menjadi semakin tersisih dan tersisih. Demikian paman, dalam perawatan perempuan tua itu aku teringat ibu. Ibu yang pasti sudah setua perempuan yang memelihara aku itu pula. Panggiring berhenti sejenak. Setelah menelan ludahnya, ia melanjutkan. Akhirnya aku mendengar dari mulutnya sendiri bahwa ia telah kehilangan anak satu-satunya. Anak itu telah dibunuh oleh seorang perampok yang paling kejam di pesisir utara. Namanya Panggiring. Untuk pertama kali aku merasa ketakutan. Aku takut bahwa orang lain dapat mengenaliku bernama Panggiring. Biasanya aku dengan bangga menengadahkan dada sambil berkata, akulah Panggiring. Tetapi berhadapan dengan perempuan tua itu, aku tidak berani berbuat demikian. Demikian takutnya aku kepadanya. Sehingga ketika luka-lukaku telah berangsur sembuh dan aku sudah dapat bangkit dari pembaringanku, aku merayap mendekati pembaringan perempuan tua itu. Perempuan yang selalu menyayangi aku dengan ketakutan itu harus aku bunuh selagi ia tidur. Tetapi aku tidak dapat melakukannya, paman. Tanganku yang telah sekian puluh kali aku pergunakan untuk membunuh tiba-tiba menjadi seakan-akan membeku. Bahkan aku menjadi seperti orang gila. Aku guncang-guncang tubuhnya yang telah berkerut-kerut itu sambil berteriak-teriak. Ini aku Panggiring, Nyai. Aku Panggiring yang telah membunuh anakmu. Mengapa kau tidak membiarkan aku mati saja? Mengapa? Perempuan tua itu terperanjat. Namun kemudian dengan tenang ia bangkit dan duduk di pembaringannya. Ada apa denganmu? Bukankah anakmu laki-laki yang tinggal itu telah dibunuh oleh Panggiring, sehingga hidup Nyai menjadi begini pahit? Nah, akulah orang yang bernama Panggiring. Aku, Nyai. Aku sekarang, Nyai, dapat membunuh aku dengan cara yang kau pilih. Meracuniku atau menyobek lukaku ini kembali. Perempuan itu termenung sejenak dan aku berteriak lagi. Akulah Panggiring. Apakah kau dengar? Aku menjadi semakin terperanjat. Ketika perempuan itu menjawab, ya, aku sudah tahu bahwa kau Panggiring. Ada apa? Aku tidak dapat mengerti mengapa ia tidak membunuhku atau membiarkan aku mati. Dan aku masih mendengar ia berkata, aku mengerti kalau kaulah yang bernama Panggiring. Dan aku sadar bahwa kau jugalah yang telah membunuh anakku sejak kau berbaring di padang itu. Dari mana kau tahu? Aku bertanya. Ikat pinggangmu. Semua orang tahu bahwa tanda itu adalah tanda seorang yang bernama Panggiring. Sebuah candi. Tubuh Panggiring menjadi gemetar karenanya. Dan tiba-tiba ia bertanya, kalau Nyai tahu bahwa aku Panggiring yang telah membunuh anakmu, mengapa engkau menolongku? Perempuan itu tersenyum betapapun pahitnya. Ya, ia mendesah. Apakah maksudmu? Aku harus mendendam dan membalas setiap pembunuhan dengan pembunuhan, betapapun caranya. Aku tidak dapat menyaut. Tuhan tidak mengajarkan demikian, dan aku adalah hamba Tuhan yang harus berusaha sejauh mungkin dapat melakukan petunjuknya. Jawaban itu terasa ujung duri yang menyentuh-nyentuh dinding jantung, tajam sekali. Dan perempuan itu berkata, dan setiap pembunuhan tidak akan dibenarkan oleh Tuhan, apapun alasannya. Ternyata luka di dalam hati,
jauh lebih pedih dari luka di tubuhku. Karena itu untuk melepaskannya aku berteriak, "Omong kosong, omong kosong. Aku sudah membunuh puluhan orang dan aku tidak pernah mendapat kutukan apapun. Aku berkuasa karena aku membunuh." Tetapi perempuan itu tersenyum, katanya, "Pandanganmu memang terlampau sempit, Penggiring. Kau hanya memandang dunia yang kasat mata ini saja. Kau tidak pernah melihat jauh ke seberang hidupmu yang sekarang. Buat apa aku memandang ke daerah yang tidak aku hayati? Dunia yang hanya terbayang di dalam teka-teki dan sekedar untuk menakut-nakuti anak yang nakal." Perempuan itu malah tertawa, katanya, "Kau memang masih sakit. Luka-lukamu masih basah dan setiap saat dapat berdarah kembali. Berbaringlah dan beristirahatlah. Kau akan menjadi lekas sembuh." "Tidak, aku tidak mau mendengar omong kosongmu itu. Tidurlah." Dan aku sama sekali tidak dapat melawan tenaga tuanya itu. Ketika aku didorongnya kembali ke pembaringanku, sebuah amben bambu yang berderi-deri. "Kau tidak hanya sekedar luka-luka di tubuhmu, tetapi kau mendapat luka yang cukup parah di hatimu," desis perempuan tua itu di dekat telingaku. "Mengapa?" Aku tidak menjawab. "Hatiku juga luka karena aku kematian anakku satu-satunya. Tetapi aku dekat dengan tabib yang maha pandai. Lukaku berhasil disembuhkannya." "Siapa tabib itu?" "Tuhan. Tuhan mampu mengobati luka di hati. Aku lebih diobatinya sehingga sembuh sama sekali. Karena aku tidak mendendammu, kalau kau mau mendekati dan memohon, kau pun akan diobatinya. Cobalah." Perempuan tua itu berhenti sejenak lalu bertanya, "Mengapa kau luka di hati?" Sekali lagi aku tidak dapat melawan dan aku bercerita tentang diriku, tentang ibuku dan ayahku, tentang kematian ayah dan kemudian tentang seorang ayah tiri. Bagaimana aku hidup di neraka dan kemudian aku harus pergi meninggalkan semuanya yang aku cintai, ibuku, adikku, dan kampung halamanku ini. "Kau memang sakit, anakku," desak perempuan tua itu. "Karena itu kau harus mohon untuk disembuhkannya. Lahir dan batinmu, tubuh dan nyawamu yang memang sedang sakit." Aku tidak dapat menolak kata-katanya. Meskipun aku tidak berbuat apa-apa, tetapi setiap kali aku melihat orang tua itu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa, setiap kali itu seperti titik air di atas batu yang betapapun kerasnya. Panggiring berhenti pula sejenak. Kepalanya menjadi semakin tertunduk di samping Kitambi duduk tekur. Terbayang di pelupuk matanya apa yang telah terjadi atas Panggiring. Berurutan sejak kanak-kanaknya sebagai seorang tetangga yang dekat dari keluarga Panggiring, ia tahu benar apa yang telah terjadi. Persoalan-persoalan yang telah mendorong Panggiring, sehingga ia telah membenci keadaan sekitarnya. "Paman," suara Panggiring merendah, "ketika aku sembuh sama sekali dari luka-luka di tubuh, ternyata aku telah mengambil suatu keputusan bahwa luka-luka di hati ini pun harus sembuh pula. Karena itulah maka aku telah meletakkan semua senjataku dan aku memutuskan untuk pulang." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadikanlah semua lakon itu sebuah pengalaman yang dahsyat. Namun pada akhirnya kau berhasil melompat keluar dari dalam belenggu itu." Panggiring masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi kemudian ia bertanya, "Paman, apakah aku belum terlambat?" "Oh, tidak ada keterlambatan selagi kau masih dapat mengucapkan di dalam hati dari mulutmu bahwa kau memang telah bertobat dan mengakui segala kesalahan. Pintu rumah Tuhan selalu dibuka bagi mereka yang datang kepadanya